Tapi hasil lelangnya bukan untuk bangun pesantren Abdul Somad di Pekanbaru Riau. Duitnya bukan mau dibawa pulang, mau bangun masjid. Untuk masjid yang akan dibangun namanya Masjid Al-Khansa, yang dibangun oleh Majelis Taklim ibu-ibu yang ada di Kendari, Sulawesi Tenggara, sehingga Abdul Somad nanti datang tahun depan dalam rangka peresmian Masjid Al-Khansa. Terus kalau masjidnya nggak ada Pak Ustaz, saya nggak datang-datang. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inna a'tainakal kautsar. Bagaimana cara membalasnya? Dua, fasalli li rabbika. Pertama, banyak-banyak sholat. Fasalli, sholat. Bangun malam, sholat sunat wudhu. Habis itu sholat sunat taubat. Habis itu sholat sunat tahajud. Habis itu sholat sunat hajat. Habis itu sholat sunat witir. Habis itu tunggu azan subuh. Assalatu wassalamu alaika ya man asra bikal muhaiminu laila. Bersaut-sautan suara. Rupanya orang di Sulawesi Tenggara sudah bangun jam 4 untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Oh gitu, sampai di masjid nggak ada orang. Loh, yang tadi itu suara apa? 1 jam sebelum subuh sudah ada suara. Rupanya flash disk. Kita khawatirkan nanti banyak flash disk masuk surga. Tapi itu tidak terjadi di Kendari. Itu terjadi di daerah lain yang tempatnya tidak boleh disebutkan, menjaga kode etik jurnalistik. Adapun di Kendari, begitu tadi saya sampai ke masjid, nama masjidnya Fastabiqul Khairat, jamaah sudah melimpah ruah sampai bingung mau sholat di mana. Begitulah rupanya. Kenapa jamaahnya banyak sekali sampai nggak muat? Masjidnya kekecilan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka fasalli, sholat. Ibu punya suami pejabat, amin. Orang kaya, amin. Tanahnya sejauh mata memandang, amin. Orangnya ganteng, amin. Tapi nggak sholat. Mau? Ustadz Somad, saya sangka dulu kalau nikah sama dia saya akan bahagia. Dia datang Minang saya pakai mobil, orangnya ganteng, duitnya banyak, pejabat. Rupanya Pak Ustadz dia nggak sholat. Gimana rasanya Bu? Rasa tidur dengan babi hutan. Biar 2 jam. Masya Allah. Udah diputus. Kata Dede, saya kasih tisu biar 2 jam. Jamaahnya tahan, saya nggak kuat. Tidak ada kebahagiaan kecuali melihat suami pakai baju koko, pakai sarung, pergi ke masjid. Betul Bu? Suara tulus seorang ibu rumah tangga yang suaminya nggak pernah sholat. Tidak ada kebahagiaan seorang suami melainkan melihat istrinya pakai jilbab, pakai hijab, pakai mukena. Ketika ditanya, Dinda bu hati belayan jiwa, jangan pergi lama-lama ya, setengah napasku hilang. Kamu kemana? Mau sholat. Begitulah kebahagiaan. Tidak ada kebahagiaan seorang ibu, tidak ada kebahagiaan seorang ayah, melainkan mendengar anak di samping kamar tengah malam sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Apa kata ibu? Tengok tuh Pak, anak kita pulang liburan dari pesantren, dia sholat tahajud, umurnya baru 13 tahun sudah hafal juz 30. Papa dan sejak kita nikah nggak pernah sholat.
Sholat cuma 2 kali, Idul Fitri, Idul Adha, itu pun bawa kupon mau ambil daging kurban. Itu pun tidak ada di Kendari, di tempat jauh, entah di mana saya sudah lupa. Begitu indahnya. Akhirnya si ibu dengan bapak berkata, kalau gitu mari kita intip anak kita yang sedang sholat tahajud. Mari kita lihat. Begitu dibuka pintu kamar, rupanya TV belum mati. Ternyata Pak, buah tidak jauh jatuh dari pohon. Itu pasti anak kamu asli Pak, nggak perlu kita DNA. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salat, salat, salat. Cari menantu, salat. Cari suami, salat. Cari istri, salat. Cari pemimpin, salat. Jangan pilih orang yang tak salat. Salatnya dari dulu sampai sekarang. Banyak juga sholat mendadak tiba-tiba sholat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang tidak sholat, man taraka sholata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, faqad kafara jihara, kafirlah dia secara nyata. Maka jangan sampai meninggalkan sholat. Mudah-mudahan suami-suami yang belum sholat dibukakan pintu hidayah jadi sholat. Istri yang belum sholat mudah-mudahan menjadi sholat. Ustaz Somad, tolong doakan suami saya nggak sholat. Loh, kok bisa nikah dengan ibu? Kok ibu pilih dia? Saya juga dulu nggak sholat. Berarti kalian sama? Iya, berarti sama, makanya jodoh. Tapi saya sudah dengar ceramah Pak Ustadz, saya takut mati Pak Ustadz, saya mau suami saya sholat Pak Ustadz. Panggil wali. Ibu punya wali 6, tapi katanya wali 9, itu wali songo. Ayah, kakek, abang, adik, abang ayah, adik ayah, 6 orang memanggil suami. Setan, dulu kau datang meminang anak kami, adik kami, ponakan kami, cucu kami, kau pakai peci, kau pakai baju koko, seakan-akan kau orang yang sholat. Tapi ternyata sekarang sudah anak 3 kau tak sholat. Kalau kebetulan ada di antara 6 walimu itu yang polisi dan tentara, maka cabut pistol, letakkan di atas meja. Gak perlu ditembakkan, hanya untuk nakut-nakuti dia saja. Akhirnya dia pun takut. Saya akan sholat Pak. Alhamdulillah Ustaz Somad, suami sekarang sudah sholat. Sholat apa Bu? Sholat Jumat. Ketika saya sedang makan di rumah makan, di dalam hotel, pas lagi sedang makan, datang ibu-ibu. Ustaz Somad, betul. Saya sangka mau minta makan saya. Saya boleh duduk Pak Ustaz? Silakan, sit down please. Akhirnya duduk. Lalu tak lama datang anak gadis. Ustaz Somad, ini anak gadis satu kantor dengan saya, PNS. Ada apa Bu? Dia mau nyari imam. Oh, saya khotib. Bagus. Maka wahai engkau adik-adikku perempuan, kalian mesti mencari imam. Alhamdulillah Ustaz Somad, saya sudah ketemu imam saya. Masya Allah, tabarakallah. Tapi ada satu yang menggelisahkan hati saya Pak Ustaz. Kenapa? Dia mau jadi imam kalau zuhur sama asar aja. Itu namanya imam silent. Dia spesialisnya modal paling awal jadi imam, jangan langsung sholat subuh, sholatnya zuhur sama asar. Itu modalnya minimalis, cuma Allahu Akbar aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saking kan groginya, bangkit dari ruku pun Allahu Akbar. Istrinya langsung ngasih tahu di belakang, Sami Allahu liman hamidah kali. Setelah lama-lama latihan, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.